Hai, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Ayo membaca. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Perhatikan contoh berikut. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Sekarang giliranmu untuk membacakan puisi pemandangan. Ingat, gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selamat mencoba. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Perhatikan contoh berikut. Kita tentukan temanya. Misalnya, hutan. Kemudian kita tentukan judul. Tentunya judul harus sesuai dengan tema. Pada contoh puisi ini, kita akan menceritakan tentang hutan sebagai penghasil oksigen. Maka judul yang sesuai misalnya Napas Dunia. Selanjutnya kita buat kerangka puisi. Kita tuliskan alur cerita pada puisi pada setiap baitnya. Misalnya, bait pertama menyajikan tentang kesadaran bahwa hutan itu anugerah. Bait kedua menyajikan tentang fungsi hutan. Bait ketiga menyajikan tentang manusia bergantung pada hutan. Bait keempat menyajikan tentang niat menjaga hutan. Sekarang kita tuliskan isi puisi berdasarkan kerangka yang telah kita buat. Bait pertama. Hutanku, lebatmu itu anugerah. Pohon-pohonmu itu berkah. Bait kedua. Kau sejukkan dunia tanpa lelah. Oksigenmu sumber kehidupanku. Bait ketiga. Kau adalah napas dunia. Tanpamu manusia tak berdaya. Bait keempat. Aku berjanji akan menjagamu, membuatmu tetap lestari. Kalian bisa menuliskan berdasarkan kreativitasmu. Sekarang, ayo membaca. Bacalah puisi yang kamu tulis. Sekarang, ayo mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman.
Ide yang bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Selanjutnya, ayo berlatih. Amati gambar di atas. Gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang, buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari botol bekas? Kerajinan yang dapat dibuat dari botol bekas, misalnya pot bunga, tempat pensil, dan mobil-mobilan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Ikutilah langkah berikut. Hiasan pot botol bekas. Tujuan: membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan. 1. Pola pot bekas. 2. Cat warna. 3. Kuas. Cara membuat: 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja: ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. 1. Menggunakan botol bekas. 2. Pola kepala hewan. 3. Warna sesuai dengan pola hewan tertentu. Jawaban ini bisa kalian sesuaikan berdasarkan ciri-ciri hasil karyamu. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah: 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Selanjutnya, ayo mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi. Botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Diketahui, tinggi botol pertama sama dengan 26 cm. Tinggi botol kedua sama dengan 15 cm. Ditanyakan, tinggi kedua botol. Jawab. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Sama dengan 26 cm ditambah 15 cm. Sama dengan 41 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Sekarang, ayo berlatih. Kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan benar. Nomor 1. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Diketahui, panjang kain pertama sama dengan 200 cm. Panjang kain kedua sama dengan 500 cm. Ditanyakan, panjang kain semuanya. Jawab. Karena yang ditanyakan panjang kain semuanya, maka 200 cm ditambah 500 cm sama dengan titik-titik meter. Kita ubah menjadi meter. 200 cm sama dengan 2 meter ditambah 500 cm
sama dengan 5 meter. Jadi, 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi, panjang kain semuanya adalah 7 meter. Nomor 2. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 3.500 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 4.000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Diketahui, panjang gapura kanan sama dengan 3.500 cm. Panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan, yaitu 3.500 cm. Jarak gapura kiri dan kanan sama dengan 4.000 meter. Ditanyakan panjang gabungan ketiganya. Jawab. Karena yang ditanyakan panjang gabungan ketiganya, maka gapura kiri ditambah gapura kanan ditambah jarak gapura kiri dan kanan. 3.500 cm ditambah 3.500 cm ditambah 4.000 meter sama dengan, karena pada soal tidak terdapat perintah untuk menjadikan meter atau sentimeter, maka kita pilih saja titik-titik meter. Kita ubah semuanya menjadi meter. 3.500 cm sama dengan 35 meter ditambah 3.500 cm sama dengan 35 meter ditambah 4.000 meter sama dengan 4.070 meter. Jadi, panjang gabungan ketiganya adalah 4.070 meter. Nomor 3. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Diketahui, jarak gua dari Taman Nasional sama dengan 70.000 cm. Jarak untuk masuk ke dalam gua sama dengan 20.000 cm. Ditanyakan, jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua. Jawab. Karena yang ditanyakan jarak yang harus ditempuh hingga sampai ke dalam gua, maka jarak gua dari Taman Nasional ditambah jarak untuk masuk ke dalam gua. Jadi, 70.000 cm ditambah 20.000 cm sama dengan titik-titik meter. Kita ubah semuanya menjadi meter. Sehingga menjadi 70.000 cm sama dengan 700 meter ditambah 20.000 cm sama dengan 200 meter. Jadi, 700 meter ditambah 200 meter sama dengan 900 meter. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 2 ikat sayur-sayuran. Kita sepakat matematika itu menyenangkan. Bye-bye.